Hello and welcome to my channel. Kali ini kita akan mencoba menganalisa dan membuat strategic plan untuk ya kurang lebih sampai hari Jumat ya. Karena kebetulan hari ini adalah hari terakhir dari bulan ini. Ini bisa jadi awalan yang bagus untuk melihat kira-kira seperti apa sih gambaran pergerakan harga selama 1 bulan ke depan. Jadi channel ini itu aku buat sebagai jurnal aku pribadi sebenarnya sih, untuk menyimpan atau merecord trading aku selama ini. Jadi biar aku tuh bisa ada catatan tentang bagaimana sih cara aku menganalisa, terus hasilnya seperti apa. Nah, kalau ternyata bisa menjadi manfaat juga buat teman-teman yang nonton, tentu aja bagus ya. Oke, kali ini kita lihat dari monthly dulu. Dari time frame monthly kita lihat candlestick itu masih nggak menutup, nggak ada bentuk bearish, candle bearish ya, nggak terbentuk ya. Nggak tahu sih nanti malam, tapi kan karena sekarang udah tanggal 31 dan sekarang udah jam 2:30 sore. Sementara kalau kita lihat di dailynya itu pergerakan udah benar-benar sedikit banget, udah nggak ada volatilitas yang cukup berarti. Jadi kemungkinan besar bulan ini pun ditutup dengan ada ekor nih. Jadi nggak terbentuk pola candle penuh seperti ini, misalnya bearish full kayak gini tuh nggak kebentuk. Jadi kemungkinan besar ini memang terjadi penolakan di area ini. Terjadi penolakan di area ini, jadi kemungkinan besar secara tren besarnya, yaitu tren monthly itu, maka harga masih akan cenderung naik untuk kedepannya, seperti kita lihat di tanggal atau bulan 6 2012. Oh iya, kecenderungan aku menganalisa itu secara teknikal ya, dan memang long term. Jadi aku selalu melihat itu dari monthly dulu, tren besarnya seperti apa. Walaupun aku juga tradingnya itu biasanya intraday ya, paling 2-3 hari udah di close. Cuma aku selalu mengawali analisa itu dari tren paling besarnya dulu, setidaknya cuma buat sekedar melihat gambaran tren besarnya seperti apa. Karena seperti yang kita tahu, trading itu kita nggak bisa merasa bahwa harga itu benar-benar bisa kita analisa atau kita prediksi. Kita cuma bisa sekedar menganalisa dan meramu variabel-variabel apa yang ada, dan kita bisa mengambil celah dari pergerakan harga yang masih bisa kita ikuti, seperti itu. Oke, setelah monthly kita lihat ya, kalau monthly kesimpulannya ini ya, untuk bulan depan mungkin harga bakal opening, tergantung opening juga sih besok. Opening harganya tuh di mana, di bawah close-nya nanti atau di atasnya. Kalau di bawahnya
itu kemungkinan besar memang akan naik lagi, seperti kita lihat di sini. Oke, kalau monthly itu berarti udah cukup ya, kesimpulannya itu kemungkinan besar harga memang masih dalam jangka pendeknya, berarti sekitar 1 sampai 5 bulan 3 bulan ke depan itu masih akan naik dulu, untuk kemudian mungkin kalau memang sinyal bearishnya kuat, itu bisa turun seperti ini, seperti di tahun 2012. Karena ada kemungkinan juga memang bisa terjadi tren down kuat. Karena apa? Ini ada pola candle seperti ini, ada ekor yang cukup panjang, jadi biasanya ya itu cukup kuat juga untuk terjadi tren kebalikannya. Oke, untuk monthly cukup kita lihat di weekly itu kalau menurut aku sih weekly sebenarnya sideway ya, jadi masih cenderung datar dan harga itu masih bergerak naik turun. Jadi ini baru harga itu kalau di trend weekly-nya itu baru mulai ketemu equilibriumnya, jadi harga itu bakal masih di area ini aja nih. Harga masih berkisar di area ini aja. Kita bisa ngikutin nih mau naik turun di sini. Cuma ini kan weekly ya. Kalau untuk trader yang paling 1 sampai 5 hari open posisi terus di close, ya jelas kita nggak bisa jadiin acuan weekly. Cuma untuk trader yang memang tipe investor ya, jadi dia benar-benar jangka panjang dan balance-nya juga besar, otomatis bisa banget nih ngikut. Ini justru momentum yang tepat untuk buy in the lower and sell in upper. Kita bisa sell di sini, close di target take profitnya di sini di tengah atau di pivotnya, kemudian buy di low dan take profit kembali tetap di pivotnya. Terus untuk daily, oke, jadi buat weekly-nya kita bisa menyimpulkan ya, weekly-nya itu masih sideways dengan kalau kita bikin area support resistennya itu adalah ini supportnya, dan resistennya itu di sekitar sini. Oke, untuk weekly kita lihat dari MA nya juga. Aku pakai MA 72 di sini, simple moving average. MA 72 cenderung mendatar ya, berarti memang kemungkinan besar ini bakal sideways cukup lama, apalagi ini di weekly. Berarti perkiraan sekitar mungkin 1 sampai 2 bulan ke depan itu harga masih cuma turun, terus kemudian naik, mungkin turun lagi, mungkin naik lagi, dan seterusnya. Masih ada cukup lama lah di sini kemungkinan besar. Belum ada tren besar karena kita lihat di monthly-nya juga masih cukup ragu. Apalagi kita tahu ini adalah emas ya, XAU USD itu kan gold itu memang apa ya, salah satu komoditas yang memang paling ini apa namanya, paling besar pasarnya.
Oke, untuk weekly sudah cukup. Kita lihat di D1 atau daily. D1 itu ternyata harga masih di bawah MA. Ini aku pakai 2 MA ya, yang warna Tosca biru Tosca ini MA 48 dan yang satunya lagi hijau juga MA 48. Cuma aku bikin yang satu high, yang satunya lagi close, low. Jadi ini lebih kayak bikin area di tengah-tengah ini ada area apa ya, kayak contohnya penggunaan MA ini tuh kayak kita tuh biar tahu apakah harga itu emang masih kuat trennya atau tidak. Kalau misalkan harga udah masuk dan terjadi penolakan kayak di sini, kita lihat di tanggal 16 Maret, dari tanggal 22 Februari harga udah naik terus, bahkan tinggi banget sampai 17.000 poin. Nah, ternyata harga langsung nembus nih di sini. Ini kita lihat di sini. Nah, ada penolakan, memang ada bentuk penolakan, yaitu ini ya, ada candle yang ekornya cukup panjang. Nah, ternyata harga naik tapi kemudian turun lagi, bahkan melebihi titik terbawah dari tren sebelumnya. Itu artinya memang area ini udah nggak kuat, harga di sini udah jebol. Seandainya ternyata ada naik lagi seperti ini, itu ya berarti memang cuma nyari resisten baru. Seperti di sini akhirnya ketemu resisten di sini di 19972, harga justru malah langsung berbalik turun seperti itu. Jadi kembali lagi ya, diulangin lagi, MA48 itu aku jadiin sebagai acuan apakah harga masih mengikuti tren atau tidak. Kalau ternyata harga sampai sudah masuk di antara area di antara 2 MA ini, berarti kemungkinan harga itu sudah tidak disepakati, sehingga ada kemungkinan memang akan terjadi pembalikan seperti itu. Tapi kalau ternyata di sini di mendekati MA ini, MA yang paling dekat ya, itu ternyata udah ada pembalikan dan cukup kuat, maka biasanya kan berbalik, melanjutkan. Maksudnya melanjutkan, misalkan ini kan kalau lagi trend down nih, lagi trend down, terus ternyata di sini dia nggak langsung nembus dan dia ternyata malah pembalikan, terus dicoba lagi, misalkan ini sekarang lagi nyoba lagi dan kemungkinan ternyata nggak nembus lagi, berarti dia memang bakal lanjut turun ke bawah. Begitu juga sebenarnya kalau di MA atas. Ini sih sebenarnya sistem trading dari orang ya, jadi yang aku pakai sih, cuma aku cocok. Ini dari Mas Anggara dari komunitas KGFX di Facebook kalau nggak salah. Jadi dia yang bikin trading sistem ini, mulai dari indikatornya dan pola pikir indikatornya. Cuma aku sih kebetulan cocok pakai ini. Ya sebenarnya trading itu nggak perlu nggak perlu indikator yang banyak atau berlebihan atau apa. Yang penting itu paling mendasar banget setelah aku menjalani beberapa tahun ini, itu ya memang money management sama psikologis. Indikator apapun atau trading sistem apapun itu nggak bakal ngaruh ketika psikologisnya kita itu kacau, itu kita tamak, kita ragu-ragu, kita serakah, dan kita penakut, itu sangat ngaruh. Terus yang kedua itu yang paling berpengaruh lagi adalah money management. Kita nggak mungkin bisa aman trading di forex atau di online seperti ini kalau kita itu nggak bisa memperhitungkan antara balance dan marginnya. Lot itu, penggunaan lot atau perhitungan lot itu sangat penting. Contohnya kalau di XAU USD ini, aku sepanjang aku trading di XAU USD baru sekitar 1 tahun ini sih, itu
ternyata butuh balance yang bisa nahan ketahanan itu sampai minimal banget itu 1000 pip, 1000 poin. Itu cukup aman. Kalau dikurang dari itu resikonya cukup tinggi, karena volatilitas dari SAU itu bisa perharinya itu gede banget, bisa sampai 200 poin, bahkan pernah sampai 300 poin. Oke, D1 udah cukup, kita bisa simpulkan wait and see ya, tetap di sini karena ini benar-benar udah deket banget dan udah hampir menyentuh MA, sehingga masih belum jelas nih. Kalau di D1 itu masih belum jelas ini tuh masih mau mental atau mau lanjut. Kalau dilihat dari candle-candle sebelumnya, hari-hari sebelumnya, D1 itu kan 1 hari ya, berarti hari sebelumnya itu kita sebenarnya bisa lihat sih ini ada ekor ya, ada morning star di situ, cuma masih belum kuat. Kalau ternyata jadi plannya itu adalah kalau ternyata harga sampai turun berbalik di mental di MA terus berbalik dan melanjutkan trend down-nya itu sampai di sini, di area ini udah sampai menit ini, berarti kemungkinan besar memang cukup kuat sehingga bisa ikut sell. Tapi kalau sekarang kita masih wait and see dulu sebenarnya. Oke, kesimpulan seperti itu ya untuk D1, jadi masih wait and see. Terus H4 kita lihat, H4 harga malah sudah masuk di area MA nih. Apa ya, area apa aku lupa namanya, area tengah-tengah MA ini. Jadi masih ini sih, masih cukup mengkhawatirkan, bukan mengkhawatirkan ya, tapi maksudnya wait and see. Kembali lagi ini masih tetap wait and see karena harga masih belum jelas apakah akan kemana, belum ada kekuatan yang cukup untuk membuat sebuah tren, jadi masih wait and see di H4. Terus untuk H1, nah H1 justru malah kita melihat ada sebuah sideway di sini. Kita lihat di MA72 nya itu membentuk garis yang cenderung datar sehingga memang sideway. Nah, ini untuk menjelaskan juga ya kenapa aku di sini udah open posisi ya. Bahkan open posisinya tuh aneh, ada buy ada sell dalam satu waktu. Jadi apa ya, cenderung harga itu pasti masih bakal naik turun di area-area ini saja ya. Karena itulah aku iseng open posisi di sini ya. Untuk M30 dan seterusnya sih ya, karena kita lihat aku sih cukup pergerakan itu kita lihat di satu hari itu asumsi acuannya adalah H1 itu, H1 H4 D1. Tren besar itu aku lihat di monthly dan weekly, tapi kalau selama satu hari ini aku lihat, atau 1 sampai 3 hari ini aku bakal lihatnya itu di acuannya adalah D1 H4 H1. Untuk time frame lebih kecil dari H1 itu lebih ke apa namanya ya, buat ini aja sih, buat mengamati aja. Oke, seperti itu. Oke ya, untuk sekedar pemanasan analisa udah cukup. Kita udah bisa melihat polanya, atau bukan polanya, kita udah bisa sedikit kasih punya gambaran ya. Jadi kalau untuk diulas lagi,
Untuk tren besarnya kita bisa lihat di monthly dan weekly itu adalah kalau monthly itu masih ada kecenderungan untuk naik, sedangkan di weekly itu masih sideways atau terus di daily itu masih wait and see, H4 juga masih wait and see, H1 malah sideways. Jadi kita bisa simpulkan untuk dari sekarang sampai 3 hari ke depan itu kita masih lihat situasi dulu, kita masih wait and see dulu. Kemungkinan besar masih belum ada tren yang cukup signifikan. Jadi kita lihat. Oke. Ya, untuk sementara sih aku masih ini ya, masih pakai trapping ini sih, iseng-iseng aja. Ini trapping untuk ngambil momen sideways di H1 ini. Oh ya, sedikit informasi untuk broker, aku pakai FPS terus biasanya sih aku nggak cuma di SAU ya, cuma sekitar 3 bulan 4 bulan ini lebih suka di SAU. Bahkan sempat kemarin itu mengalami yang namanya grid atau tamak atau rakus, gara-gara selama trading di SAU baru pernah nyoba sih sekitar 4 bulan ini. Itu menyenangkannya tuh karena apa, volatilitas hariannya tuh emang tinggi banget dibanding pair mata uang ya. Kalau kayak GBP USD dan lain-lain itu kan memang paling besar itu kan GBP USD ya, GU itu paling 170 aja udah maksimal banget kan volatilitasnya selama sekitar 1 tahun ini kan paling semua segitu. Nah tapi kalau maksudnya harian ya, jadi tapi kalau SAU itu bisa dalam 1 hari itu volatilitasnya bisa sampai 300 poin dan cukup menarik dan cukup menantang sih sebenarnya. Kalau pas lagi memang mental kita cukup bagus, psikologi kita cukup bagus, kita bisa taking profit yang cukup banyak. Cuma kalau lagi nggak bagus ya, akhirnya bisa kalah sama ketamakan kita sendiri gitu. Cuma memang seksi banget lah kalau SAU USD itu. Sangat penting dalam trading di SAU USD atau gold itu untuk memperhatikan ketahanan, yaitu minimal itu 1000 aja itu udah masih resiko. Idealnya itu 5000 poin lah ketahanan. Jadi katakanlah kita lot 0,01 itu berarti untuk bisa nahan 1000 poin itu ya kita paling kan duit itu harus masuk di 2000 US dollar, sekitar 30 juta kali ya.
Dan karena volatilitasnya tinggi, jadi sebenarnya kita main aman, lot kecil, lot 0,01 aja itu udah cukup. Maksudnya satu kali momen ada tren itu kita bisa taking profit sampai 80 poin atau 90 poin. Itu udah cukup bagus banget sih untuk harian. Apalagi kalau kita juga menggunakan teknik averaging ya. Averaging atau sedikit marti angle tuh ya itu bagus banget sih kalau di SHU USD, asal kembali lagi ketahanannya itu memang banyak, minim itu ya 5.000 lah, itu aman banget untuk averaging atau marti angle. Oke, kita tunggu sampai close jam 3 sore ya, waktu Indonesia Barat. Kita lihat dulu seperti apa close-nya. Habis itu mungkin off dulu. Lalu aku bikin video lagi mungkin nanti malam kalau hasilnya seperti apa. Ada perkembangan seperti apa, karena kembali lagi sekarang adalah tanggal 31, jadi akhir dari bulan ini, berarti cukup menjadi penentu kira-kira kedepannya bulan depan itu bakal seperti apa. Masih ada 5 menit, kita lihat. Kemungkinan besar ini memang naik sih, naik dulu sampai sini kemarin ya. Ini adalah titik resisten di time frame kecil ya. Di sini ada titik area resisten atau sampai sini paling. Sebenarnya trading itu ada macam-macam ini sih, ada macam-macam strategi sih sebenarnya. Ada yang scalper atau jangka pendek paling cuma 5 menit 10 menit close dengan lot besar. Ada juga yang jangka panjang, ada juga yang harian, macam-macam lah. Yang penting kan gimana caranya kita akunnya itu growth, kita itu dapat profit, growth itu berkembang. Kalau aku sih lebih cenderung untuk menggrowthkan akun daripada mencari profit, karena kalau kita bisa growth itu berarti tujuan kita tujuan kita trading dalam konteks investasi itu berarti memang berhasil, seperti itu.
dan cenderung lebih aman sih kalau menurut aku, karena kalau semakin pendek jangka waktu kita trading atau semakin sebentar lah kita open posisi, itu mentalnya harus butuh semakin kuat. Kalau enggak itu kalau bagi aku sih bisa berpengaruh banget lah, jadi gampang kepengaruh secara emosional. Cuma kalau jangka panjang itu kan anggaplah kita berinvestasi, kita dapat harga yang menurut kita cukup bagus, kita tinggal, kita cek lagi beberapa waktu kemudian, berapa hari, berapa jam, kalau ternyata profit ya sudah, kita take profit, begitu. GBP USD masih ya kurang menarik ya, karena volatilitas hariannya itu masih rendah banget, paling cuma 60 poin. Sebenarnya nggak masalah kalau untuk yang tipe scalping, karena 60 poin aja mereka itu cenderung cuma nyari di tren-tren kecil di M5, misalkan dari sini sampai sini itu paling cuma dapat berapa, tapi itu bagus sih. Cuma kalau aku bukan tipe yang seperti itu, jadi kurang nyaman aja kalau scalping. Intinya sih trading itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar selama itu profit. Ada pergantian candle di H1, kita lihat seperti apa. Oke, harga candle baru kebentuk. Ini sepertinya posisinya dia sedikit di atas open price-nya, itu sedikit di atas close candle sebelumnya. Kalau seperti ini kecenderungan itu, harga itu akan seperti ini kemungkinan besar ya, bukan kemungkinan besar sih, mungkin biasanya seperti ini kalau aku kira seperti ini. Oke, cukup sekian dulu, kita jumpa lagi mungkin nanti malam. Aku bakal bikin video lagi tapi kemungkinan besar ini juga aku upload nanti malam juga bareng. Soalnya sekarang aku lagi di kantor, jadi ya sudah, see you in my channel again, sampai jumpa, goodbye.